Cara mengubah hidup dalam 1 minggu. Apakah kamu merasa hidupmu monoton? Apakah kamu ingin perubahan besar tetapi tidak tahu harus mulai dari mana? Jika jawabannya iya, maka video ini bisa jadi titik awal perubahan hidupmu. Dalam 7 hari ke depan, kita akan membahas langkah-langkah nyata dan mudah diikuti untuk mengubah hidupmu ke arah yang lebih baik. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share agar lebih banyak orang bisa merasakan manfaat dari video ini. Ini juga akan membantumu tetap termotivasi, karena perubahan terbaik adalah ketika kita melakukannya bersama. Sekarang, siapkan dirimu karena kita akan masuk ke langkah-langkah nyata untuk mengubah hidup dalam 1 minggu. Hari pertama, kesadaran diri. Di sebuah kota kecil ada seorang pria bernama Dani. Dani merasa hidupnya tidak bergerak kemana-mana. Setiap hari, ia terjebak dalam rutinitas yang sama. Bangun, bekerja, pulang, tidur. Suatu hari, ia memutuskan untuk merenung dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini yang benar-benar aku inginkan? Seperti Dani, kamu juga bisa mulai dengan refleksi diri. Ambil waktu sejenak untuk merenungkan dan tanyakan kepada dirimu, apa yang sebenarnya aku inginkan dalam hidup? Apa kebiasaan yang menahanku untuk berkembang? Langkah pertama, ambil sebuah jurnal dan tuliskan semua hal yang menurutmu menjadi hambatan dalam hidup. Bisa itu kebiasaan buruk, pola pikir negatif, atau lingkungan yang tidak mendukung. Setelah itu, buat daftar kebiasaan positif yang ingin kamu bangun. Sekarang, coba tuliskan di kolom komentar, apa kebiasaan buruk yang paling ingin kamu ubah minggu ini. Aku ingin tahu tantangan yang kamu hadapi dan kita bisa saling mendukung. Lanjut, hari kedua, tetapkan tujuan jelas. Bayangkan seorang atlet bernama Rina. Ia memiliki impian untuk memenangkan perlombaan lari maraton. Tetapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Jika ia hanya berkata, aku ingin menjadi pelari yang hebat, tanpa rencana yang jelas, maka kemungkinan besar ia tidak akan pernah mencapai tujuannya. Namun, ketika ia mulai menetapkan target yang spesifik seperti latihan 5 km setiap hari dan mengatur pola makannya yang sehat, impian itu menjadi lebih nyata. Begitu juga dengan kamu. Tujuan yang baik harus spesifik, bisa diukur, realistis, relevan, dan memiliki batas waktu, atau SMART goal. Misalnya, jika kamu ingin hidup lebih sehat, jangan hanya menulis ingin lebih sehat, tapi tulis dengan spesifik. Berolahraga 30 menit sehari, mengurangi konsumsi gula dan junk food, tidur minimal 7 jam setiap malam. Dengan menuliskan tujuan dengan jelas, kamu akan lebih mudah menentukan langkah konkret. Coba tuliskan di kolom komentar, apa tujuanmu untuk minggu ini? Aku ingin melihat seberapa berani kamu menetapkan target. Next, di hari ketiga, bangun kebiasaan positif. Di sebuah desa kecil, ada seorang pria tua yang setiap hari berjalan sejauh 10 km ke pasar untuk berjualan. Saat ditanya mengapa ia tetap konsisten meskipun hujan atau panas, ia pun menjawab, aku tidak menunggu motivasi, aku hanya melakukan apa yang perlu dilakukan setiap hari. Perubahan hidup terjadi karena kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Pilih salah satu kebiasaan yang bisa langsung kamu mulai hari ini. Misalnya, bangun lebih pagi. Yang kedua, membaca buku minimal 15 menit sehari. Yang ketiga, meditasi untuk mengurangi stres. Yang keempat, berhenti menunda pekerjaan. Buatlah sistem agar kamu bisa mempertahankan kebiasaan tersebut. Contohnya,
Jika ingin mulai membaca buku setiap hari, letakkan buku di mana tempat yang mudah dijangkau dan tentukan waktu khusus untuk membaca. Tulis di kolom komentar kebiasaan apa yang ingin kamu coba terapkan minggu ini. Next, di hari keempat, singkirkan hal negatif. Bayangkan seorang wanita bernama Lisa yang ingin menjadi penulis. Namun, setiap kali ia mulai menulis, ia tergoda untuk membuka media sosial dan akhirnya menghabiskan berjam-jam tanpa menulis satu kata pun. Suatu hari, ia memutuskan untuk menghapus aplikasi media sosial dari ponselnya selama seminggu. Dan hasilnya luar biasa. Ia menyelesaikan satu bab pertama bukunya. Kamu juga bisa melakukan hal yang sama. Untuk maju, kamu harus mengurangi gangguan seperti yang pertama, penggunaan media sosial yang berlebihan. Yang kedua, lingkungan yang negatif. Yang ketiga, kebiasaan menunda pekerjaan. Ambil langkah konkret, misalnya dengan menghapus aplikasi yang membuatmu sering menunda pekerjaan atau mulai berkata tidak pada ajakan yang tidak bermanfaat. Apakah ada kebiasaan negatif yang ingin kamu hentikan? Tulis di kolom komentar dan mari kita diskusikan cara terbaik untuk mengatasinya. Di hari kelima, kembangkan pola pikir positif. Di hari kelima, kita fokus pada pola pikir. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang selalu mengeluh dan berpikir negatif? Bandingkan dengan seorang yang selalu mencari solusi dan tetap optimis. Siapa yang menurutmu lebih sukses dan bahagia? Cobalah teknik ini. 1. Setiap pagi ucapkan afirmasi positif seperti hari ini saya akan produktif dan bahagia. 2. Hindari perkataan negatif baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, fokus pada solusi daripada mengeluh tentang masalah. Coba tulis di kolom komentar afirmasi positif apa yang ingin kamu ucapkan setiap hari. Dan di hari ke-6, bertindak konsisten. Sekarang waktunya bertindak. Tidak cukup hanya merencanakan, kamu harus mulai bertindak. Jika ingin sehat, mulailah olahraga walau hanya 5 menit. Jika ingin produktif, buat to-do list dan selesaikan tugas utama lebih dulu. Jika ingin percaya diri, lakukan hal yang menantang setiap hari. Jangan hanya menonton video ini, ayo lakukan sekarang. Oke, di hari ke-7, evaluasi dan lanjutkan. Evaluasi adalah kunci keberhasilan jangka panjang. Di hari terakhir ini, luangkan waktu untuk meninjau apa yang telah kamu lakukan. Apa kebiasaan baru yang berhasil diterapkan? Apa tantangan yang dihadapi? Dan apa yang bisa ditingkatkan? Tuliskan evaluasimu di jurnal dan buat rencana untuk terus maju. Ingat, perubahan bukan hanya untuk 1 minggu, tapi untuk selamanya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang yang bisa mendapatkan manfaatnya. Kalau kamu sudah mencoba langkah-langkah ini, tulis pengalamanmu di kolom komentar. Aku akan baca dan mungkin memberikan saran tambahan untuk membantumu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.